Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Harmen Nurul Afiani dengan NIM 25070150004 dari kelas E. Dan ada pula partner saya dalam tugas ini yaitu Halo, perkenalkan nama saya Falisa Putri Nurfa dengan NIM 25070150020. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang kami buat dengan literatur review. Nah, selanjutnya berikut penjelasan materi yang ada. pada tahun 2024 tercatat hampir 1,96 juta pendaftar, tetapi hanya 190.444 yang diterima. Sementara pada tahun 2025 jumlah peserta SNBT mencapai 860.976 orang. Namun yang lolos hanya 253.421 dengan tingkatan kelulusan sekitar 29,43%. Berdasarkan dari data Detikcom 2024, Antar News 2025 dan Detikcom 2025. Artinya, sebagian besar siswa tidak berhasil masuk ke PTN impian mereka, dan bagi banyak anak muda, kegagalan itu bukan hanya sekedar angka. Ia datang bersama rasa kecewa, tekanan sosial, bahkan krisis kepercayaan diri. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 1. Nah, bab 1 ini ditandai dengan ketika kegagalan menghantam. Nah, di Indonesia masuk PTN atau perguruan tinggi negeri sering dianggap sebagai simbol prestasi oleh lingkungan sekitarnya. Karena itu, siswa ketika gagal dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya perasaan sedih, tetapi juga tekanan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Sejumlah laporan menunjukkan meningkatnya stres akademik akibat minimnya dukungan sosial. Nah, ini saya dapatkan dari beberapa sumber, yaitu Republika 2022, UM Surabaya 2025, Global Health Science 2023. Nah, rasa cemas itu dapat meningkat, harga diri dapat menurun, dan sebagian siswa merasa bahwa dirinya akan gagal saat tidak masuk ke dalam PTN yang dia impikan. Melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia. Oke, baik. Jadi ketika teman saya tadi sudah menjelaskan mengenai bab 1, yaitu ketika kegagalan menghantam kita. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kegagalan itu bukan akhir, namun bagaimana kita bangkit dari kegagalan tersebut. Jadi, di balik beratnya kegagalan itu, banyak siswa justru menemukan kekuatan barunya, yaitu kekuatan kita bisa sebut juga sebagai resiliensi. Nah, menurut self-determination teori Ryan dan Deci pada tahun 2017, motivasi itu tumbuh kembali ketika 3 kebutuhan dasar kita terpenuhi, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Oke, jadi saat siswa diberi dukungan, diberi ruang dan untuk menentukan pilihan dan merasa memperbaiki diri, disitulah motivasi mulai hidup kembali. Nah, selanjutnya pada bab 3 saya akan membahas peran growth mindset dan self-compassion. Salah satu kunci kebahagiaan adalah growth mindset, keyakinan bahwa kemampuan bisa diasah melalui usaha yang ada. Nah, penelitian menunjukkan bahwa growth mindset meningkatkan efikasi pada diri sendiri. Nah, menurut Wahyu Kencana dan Utami 2024, ini dapat mengurangi stres akademik menurut Supriyadi et al. Tahun 2023 dan membantu siswa melihat kegagalan sebagai peluang belajar. Tetapi growth mindset tidak cukup sampai di situ. Mahasiswa juga perlu self-compassion, kemampuan untuk memaafkan diri sendiri, bersikap lembut kepada diri sendiri, dan menerima bahwa gagal adalah bagian dari proses pembelajaran, menurut Cahyanti dan Paluki. Nah, dengan self-compassion, siswa tidak lagi terjebak dalam kritik pada diri, tetapi mampu membangun kesejahteraan psikologis dan merancang tujuan akademik yang akan dia lakukan selanjutnya.
Nah, setelah tadi teman saya menjelaskan bahwa self compassion itu mengenai kita harus lemah lembut kepada diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan menerima kegagalan bahwa bukan akhir dari segalanya, tapi suatu proses pembelajaran bagi diri kita. Nah, selain itu ada juga proses yaitu dukungan keluarga terhadap penentuan kekuatan baru. Banyak penelitian sepakat bahwa dukungan keluarga itu adalah fondasi penting untuk pemulihan motivasi terhadap diri kita sendiri. Ketika orang tua mereframing, mengubah cara pandang anak terhadap suatu kegagalan dari kamu tidak mampu menjadi oh ini adalah awal dari proses pembelajaranku, bukan akhir dari langkah. Anak menjadi lebih kuat secara emosional menurut Dewi et al. 2025. Nah, lingkungan keluarga yang aman mempercepat kebangkitan motivasi, mendorong untuk mencoba hal-hal baru seperti kita mencoba SNBT ulang, PTS, vokasi, atau mencoba jalur lainnya. Nah, selanjutnya setelah pada tadi teman saya sudah menjelaskan bagaimana peran keluarga untuk merubah pola pikir sang anak. Sekarang saya akan membahas pada bab 5 bagaimana dari dalam diri sendiri untuk menata kembali arah yang akan dia lanjutkan ke depannya. Nah, setelah bangkit dari kondisi terendahnya, mahasiswa mulai merumuskan ulang tujuan yang akan dia lakukan ke depannya dalam bidang akademik. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang gagal PTN namun berhasil melanjutkan pendidikan bisa di kampus swasta, vokasi, atau mencoba kembali jalur SNBT. Nah, ini memiliki satu ciri khas, yaitu mereka menemukan tujuan baru yang realistis menurut Natania et al. 2025. Dengan strategi coping yang tepat, siswa tidak hanya kembali termotivasi, tetapi lebih bijaksana dalam menentukan arah masa depan akan seperti apa. Jadi setelah kami sudah membahas panjang kali lebar mengenai bagaimana sih cara kita bangkit dari kegagalan atau disebut juga resiliensi. Nah, di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan saya dan teman saya itu dalam penelitian bahwa jadi apa sebenarnya membuat mahasiswa itu bangkit. Yang pertama yang tadi saya jelaskan bahwa resiliensi itu dimana kemampuan untuk tetap bertahan meski gagal. Yang kedua adalah regulasi emosi, di mana regulasi emosi itu adalah tidak tenggelam dalam rasa kecewa tetapi kita bisa mengontrolnya. Dan yang ketiga, sesuai dengan teman tadi yang saya jelaskan, bahwa ada disebut dengan growth mindset dan self compassion, yang dimana kita memahami bahwa kegagalan itu bukan dari segala akhir, namun suatu proses pembelajaran bagi diri kita. Terus yang keempat adalah dukungan keluarga dan lingkungan sosial, dimana dukungan keluarga dan lingkungan sosial itu adalah merupakan ruangan aman untuk pulih dan memulai kembali. Terus motivasi itu bukan sesuatu yang hilang begitu saja, itu bisa tumbuh dan ketika siswa mampu menafsirkan kegagalan sebagai bagian dari pertumbuhannya. Nah, setelah teman saya tadi menjelaskan kesimpulan yang ada, saya akan menjelaskan penjelasan yang terakhir dari rangkaian video yang ada pada kali ini, yaitu gagal masuk PTN bukan akhir dari segalanya. Ini adalah bab baru yang perjalanan panjang untuk menuju kedewasaan, bisa melalui kesadaran diri dan kekuatan mental yang sesungguhnya nanti. Nah, karena setiap orang punya jalannya masing-masing dan jalan itu tidak selalu dimulai dari tempat yang kita rencanakan. Bangkitlah karena masa depan tidak ditentukan oleh satu ujian, tetapi oleh keberanian dalam diri untuk mencoba lagi. Dadah!